صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. وَرُؤِيَا أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ فِي النَّوْمِ وَكَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَ أَبْوَابِ الرَّجَاءِ فَقَالَ أَوْقَفَنِيَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ مَا الَّذِي حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ فَقُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أُحَبِّبَكَ إِلَى خَلْقِكَ فَقَالَ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ. وَرُؤِيَا يَحْيَى بْنُ أَكْتَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي النَّوْمِ فَقِيلَ لَهُ مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ فَقَالَ أَوْقَفَنِيَ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ يَا شَيْخَ السُّوءِ فَعَلْتَ وَفَعَلْتَ قَالَ فَأَخَذَنِي مِنَ الرُّعْبِ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَبِّ مَا هَكَذَا حَدَّثْتُ عَنْكَ فَقَالَ وَمَا حَدَّثْتَ عَنِّي فَقُلْتُ حَدَّثَنِي عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس عن نبيك صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام أنك قلت أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وكنت أظنك أن لا تعذبني فقال الله عز وجل صدق جبريل وصدق نبيي وصدق أنس وصدق الزهري وصدق معمر وصدق عبد الرزاق وصدقت قال فألبست ومشى بين يدي الولدان إلى الجنة فقلت يا لها من برحة إلى آخره. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Aban ibnu Abi Ayyas, salah seorang aulia Allah subhanahu wa ta'ala yang berasal dari Basrah dan merupakan salah seorang daripada gurunya Abu Daud radhiyallahu an. Sesudah meninggal dunia Aban tadi, ia dimimpikan oleh seseorang dalam mimpinya. Artinya ada orang bermimpi bertamu lawan Aban ibnu Abi Ayyas tadi, di mana Aban semasa hidupnya banyak menyebutkan bab-bab raja. Aban ini adalah salah seorang ulama besar di masa itu yang dalam tabliknya, dalam nasihat-nasihat beliau itu selalu menyebutkan bab-bab raja. Artinya beliau selalu menerangkan kepada umat tentang keindahan-keindahan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ceramah beliau itu boleh dikatakan isinya adalah sesuatu yang indah, seperti surga, seperti bidadari, taman-taman surga, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia. Jarang sekali beliau dalam ceramahnya itu menyebutkan tentang neraka, tentang siksaan yang berat, tentang jahanam yang sedemikian rupa. Nah, itu jarang dibicarakan oleh Aban ini.
Maka ia berkata kepada orang yang bermimpi itu, ujar Aban, Allah Ta'ala menyuruh saya berdiri di hadapannya. Maka dia Allah berfirman, apakah yang mendorongmu atas yang demikian itu? Dalam mimpi itu Aban menceritakan bahwa Allah menanya kepadaku, apa sebabnya engkau itu bila mana memberikan nasihat, memberikan ceramah, selalu bercerita tentang sifat-sifat keindahanku, berbicara tentang surga, berbicara tentang ampunan Allah, berbicara tentang kemaafan, keridhaan Allah. Kenapa ya Tuhan nikah itu? Maka ujar Aban, saya menjawab, saya bermaksud supaya makhlukmu banyak yang mencintaimu. Tujuan ulun ya Allah agar manusia itu mencintaimu, karena mereka banyak mengetahui keindahan-keindahan sifatmu. Nah, maka Allah berfirman, telah kuampuni bagimu. Nah, jadi di dalam keterangan ini artinya Allah sangat suka, Allah sangat ridha kalau kita menyampaikan kepada manusia sifat-sifat keindahan Allah yang menumbuhkan harapan bagi mereka untuk mendapatkannya. Allah sangat senang kalau kita lebih banyak membicarakan seperti nama Allah Ar-Rahman umpamanya. Allah itu adalah Ar-Rahman yang memberikan nikmat yang besar-besar, seperti nikmat hidup, seperti nikmat akal. Nah, itu pemberian Allah yang bernama Ar-Rahman. Dijelaskan kepada manusia tentang Ar-Rahman itu, sehingga manusia itu cinta kepada Allah. Ar-Rahim contohnya lagi dibahas, diterangkan apa itu Ar-Rahim. Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Ar-Rahim artinya adalah Tuhan itu yang memberikan dengan memberikan nikmat yang halus-halus. Nikmat yang halus ini contohnya seperti kesehatan, seperti kekayaan, kelapangan, kelezatan. Nah, itu pemberian Allah kepada kita. Jadi Allah itu bernama Ar-Rahim. Diterangkan lagi kepada manusia bahwa Allah Ta'ala itu bernama Al-Halim. Apa artinya Al-Halim? Dijelaskan kepada manusia bahwa Al-Halim itu artinya adalah Allah tidak selalu menindak hambanya yang berbuat dosa, walaupun Allah mampu untuk menindak mereka. Kita berbuat dosa adalah langsung dibalakkan oleh Allah. Kita memandang yang haram, langsung kaburkan mata kita, kada. Kita mendengar yang haram, langsung tulikan telinga kita, kada. Kita melangkah kepada yang haram, apakah lama batis kita, kada. Nah, itu Al-Halim, bahwa Allah itu tidak selalu menindak orang yang berbuat kesalahan, padahal Allah sangat mampu untuk menindaknya. Nah, jadi dikisahkan hal-hal yang demikian. Diceritakan Allah itu At-Tawwab, Maha penerima tobat. Andai kata kita semasa hidup mempunyai dosa mulai bumi sampai ujung langit, dosa kita sekong aja, seluruh maksiat pernah kita lakukan. Jaka dosa dikumpulkan yang kayak benda bumi langit ini hibak lawan dosa kita. Lalu kita minta ampun kepada Allah, kita menyesal, kita tobat kepada Allah, Allah ampuni. Wala yubali, Allah kada peduli banyaknya dosa itu.
Nah, kalau kita mendengar, mengetahui yang demikian, maka akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sudah cinta kepada Allah, akan timbul harapan-harapan kepada Allah. Kita ada harapan disayanginya, ada harapan diperhatikannya, ada harapan dikabulkan doa, ada harapan, macam-macam harapan kepada Allah. Nah, jadi Aban bin Abi Ayyas ini semasa hidupnya beliau lebih banyak menguraikan tentang yang demikian tadi. Maka Allah senang dan Allah mengampuni dosa kesalahan yang diperbuat oleh Adam. Apa Aban bin Abi Ayyas tadi? Yahya ibnu Aktham, salah seorang ulama besar, salah seorang gurunya Imam At-Tirmidzi. Yahya ibnu Aktham sesudah meninggal, ia dimimpikan oleh seseorang. Ada orang bermimpi beliau, macam kayak kisah Aban tadi juga, ada yang bermimpi. Maka ia ditanya oleh yang bermimpi ini, bertakun, apa yang diperbuat Allah denganmu? Kayak apa ikan mbah mati, bertemu Tuhan tuh kayak apa? Yahya ibnu Aktham menjawab, Allah mendirikanku di hadapannya. Allah menyuruh aku berdiri di hadapannya. Dan dia Allah berfirman, wahai syekh yang jahat, wahai guru yang jahat, jar Tuhan, kamu telah berbuat semacam itu, kamu telah berbuat semacam itu. Nah, Tuhan bertakun padahal maha tahu. Ikan berbuat macam itu kah dalam dunia dahulu, berbuat macam itu kah dalam dunia dahulu? Yahya bin Aktham berkata, maka saya merasa takut sekali. Kemudian saya berkata, wahai Tuhanku, tidakkah begitu apa yang telah saya katakan perihal engkau? Wahai Tuhanku, maka Allah berfirman, apakah yang telah kamu katakan tentang aku? Kemudian saya berkata, Abdur Razzaq telah menghadiskan kepadaku, ia dari Ma'mar, Ma'mar dari Zuhri, Zuhri dari Anas bin Malik, Anas bin Malik dari Nabimu sallallahu alaihi wasallam, dari Jibril alaihi salam, bahwa engkau berfirman, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Artinya, aku menurut sangkaan hambaku denganku, maka hendaklah ia menyangka kepadaku apa yang ia kehendaki. Maka saya menyangka kepadamu, wahai Tuhan, bahwa engkau tidak menyiksaku. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, benar itu Jibril, benar nabiku, benar Anas, Zuhri, benar Ma'mar, benar Abdur Razzaq, dan benar juga kamu. Yahya bin Aktham berkata, maka saya diberi pakaian dengan pakaian surga dan berjalan di hadapanku dia anak-anak menuju surga. Maka saya berkata, alangkah gembiranya hatiku. Nah, ini dua peristiwa. Yang pertama, Aban bin Abi Ayyas, beliau berdakwah kepada manusia, mengenalkan keindahan-keindahan sifat Allah dengan tujuan agar manusia cinta kepada Allah. Kemudian Yahya bin Aktham, beliau ini selalu bersangka baik kepada Allah, selalu bersangka baik kepada Allah, menyangka Allah mengampuni, menyangka bahwa Allah itu memberikan rahmat kepadaku. Maka itu pun beliau dapatkan karena firman Allah tadi, bahwa aku, ujar Tuhan, menurut sangkaan hambaku denganku. Kalau hambaku telah menyangka aku mengampuninya, ku ampuni dia. Hambaku menyangka aku marah kepadanya, aku marah kepadanya. Jadi aku bertindak
sesuai dengan sangkaan hambaku. Nah, jadi di dalam melaksanakan satu ibadah, apapun bentuknya ibadah itu, ada dua hal yang perlu. Pertama, kita mengharapkan ibadah kita itu diterima Allah. Yang kedua, kita menyangka bahwa Allah menerima dengan baik ibadahku ini. Nah, itu hendaknya ada di dalam setiap akhir ibadah kita. Jadi di akhir sembahyang kita, walaupun sesudah salam, di akhir kita bersedekah, di akhir kita membaca Al-Quran, apapun ibadah kita, hendaknya dua hal ini ada dalam hati kita. Pertama, bahwa berharap apa yang telah kita lakukan ini diterima oleh Allah, tuarannya raja. Yang kedua, kita menyangka bahwa Allah menerima apa ibadah yang telah dikerjakan tadi. Nah, ini husnuzan billah, ngarannya baik sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bila dua hal itu kita lakukan, maka kita akan mendapatkan kedua-duanya. Harapan kita dikabulkan Allah dan sangkaan kita itu memang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis bahwa seorang laki-laki dari Bani Israel membuat putus asa kepada manusia dan ia bersikap keras kepada mereka. Laki-laki dari Bani Israel ini dalam ceramahnya, dalam dakwahnya itu selalu keras. Dalam ceramahnya laki-laki ini selalu mengisahkan tentang kebesaran Allah. Nah, dia menceritakan dalam ceramahnya itu bahwa Allah itu Al-Jabbar, Allah itu Maha Memaksa. Itu yang dikisahkannya. Dia menceritakan dalam dakwahnya Al-Qahar, umpamanya Allah itu Maha Menggagahi. Al-Muntaqim, Allah itu Maha Menyiksa. Al-Muzil, Allah itu menghinakan, Maha menghinakan. Ad-Dar, Allah Maha memudaratkan. Nah, jadi di dalam dakwahnya selalu mengisahkan tentang sifat-sifat yang sifat keagungan Allah, lalu membuat manusia itu takut kepada Allah. Akhirnya mereka putus asa. Bertentangan dengan dakwahnya Aban bin Abi Ayyas tadi. Nah, si laki-laki ini dalam ceramahnya keras, kadang lamahannya kadang. Nah, bahwa seorang laki-laki dari Bani Israel membuat putus asa kepada manusia dan ia bersikap keras kepada mereka. Ia berkata, maka Allah berfirman kepadanya pada hari kiamat, pada hari ini ujar Tuhan, aku putus asakan kamu dari rahmatku sebagaimana kamu membuat putus asa kepada hamba-hambaku daripada rahmatku. Nah, di akhirat laki-laki ini diputuskan Allah daripada rahmat Allah. Kenapa? Karena dalam dunia gawiannya menakutani orang melulu. Kan jangan angka itu haram masuk neraka. Kan jangan angka ini haram masuk neraka jahanam. Jangan angka ini haram neraka jahanam. Kisah hingga angka itu aja. Nah, kadang menceritakan keindahan Allah, kelembutan Allah. Nah, di akhirat Allah marah kepada orang ini.
maka diputuskan Allah rahmat kepadanya. Sebagaimana kamu ya Tuhan membuat putus asa kepada hamba-hambaku daripada rahmatku. Nah, jadi di dalam kita beribadah kepada Allah, apapun ibadah yang kita lakukan, jangan sampai di dalam hati kita ini menyangka sesuatu yang kada baik kepada Allah. Wah, ibadahku ini rasanya kada diterima Allah. Nah, ini suudzan billah. Wah, ibadahku ini asa kurang banana, asa kurang pas, asa kurang bujur. Ini asa ditolak Allah ibadah nangga ini. Nah, Allah menolak ibadah itu. Kenapa? Allah menolak sangkaan kita. Kalau kita berprasangka bahwa Allah menolak ibadah kita, memang ditolak Allah ibadah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan yadkhulun nar fayamkuthu fiha alfasanah yunadi ya Hannan ya Mannan fayaqulullahu ta'ala li Jibril idhhab fa'tini bi 'abdi qala fayaji'u bihi fayuqifuhu 'ala rabbih fayaqulullahu ta'ala kaifa wajadta makanak fayaqulu syarru makan qala fayaqul rudduhu ila makani qala fayamshi wa yaltafitu ila wara'ih wa yaqulu Allah azza wa jalla ila ayyi syai'in taltafit wa yaqul laqad rajautu an la tu'idani ilayha ba'da id akhrajtani minha wa yaqulu Allah ta'ala idhabu bihi ilal jannah. Artinya bahwasanya seorang laki-laki masuk neraka, maka ia bertahan di neraka itu 1000 tahun. 1000 tahun sudah dalam neraka bagaimana laki-laki ini. Ia memanggil-manggil ya Hannan ya Mannan, kujiak-kujiak ya Hannan ya Mannan, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Pemberi nikmat. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Jibril, pergilah, maka bawalah hambaku kepadaku. Ya Tuhan, tenang kuciak-kuciak neraka itu bawa ke sini. Yang menyeru nama aku ya Hannan ya Mannan tu wahai Jibril, bawa ke hadapanku. Nabi SAW bersabda, maka hamba itu terus dibawa ke hadapan Allah Ta'ala, lalu disuruh berdiri di hadapan Tuhannya. Maka Allah Ta'ala berfirman, bagaimana kamu dapatkan tempatmu? Ya Tuhan, kayak apa di dalam neraka kamu 1000 tahun itu kayak apa rasanya? Laki-laki itu menjawab, seburuk-buruk tempat ya Allah, sejahat-jahat tempat ya Allah. Nabi SAW bersabda, maka Allah Ta'ala berfirman, kembalikanlah orang ini ke tempat semula. Wahai Jibril, orang ini bawa ke neraka kembali, masukkan. Nabi SAW bersabda, maka laki-laki itu berjalan dan menoleh ke belakangnya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, mau kemana kamu menengok-nengok? Siapa nih kamu toleh ke Tuhan ke belakang sini? Makasih masuk neraka. Laki-laki itu menjawab, sesungguhnya saya berharap agar supaya tidak engkau kembalikan lagi aku ke sana sesudah engkau keluarkan saya daripadanya. Ulun tiba harap kada berpulik lagi bang ke sana 1000 tahun sudah. Maka Allah Ta'ala berfirman, bawalah pergi dengannya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawalah dia pergi ke surga Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya raja harapan seseorang laki-laki itulah yang menjadikan sebab keselamatannya. Nah, jadi mengharapkan ini bukan hanya berguna di dalam dunia, di akhirat pun masih berguna.
kita berharap kepada Allah jangan sampai mati jahat, jangan sampai dosa kata diampuni, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Selalu berharap kepada Allah demikian. Nah, Allah akan mengabulkan harapan-harapan itu. Orang yang dalam neraka aja berharap selamat, apalagi yang di luar neraka. Nah, kita memohon kepada Allah akan bagusnya petunjuk dengan kelemah lembutan dan kemurahannya. Amin ya rabbal alamin. Penjelasan obat mengharap dan jalan menghasilkan keadaan harap dan menguatkannya. Ketahuilah bahwasanya obat ini diperlukan oleh salah seorang di antara dua orang ini, yaitu ada kalanya bagi orang yang dikalahkan oleh keputusasaannya lalu ia meninggalkan ibadah. Ini perlu dikasih harapan. Orang ini sudah putus asa, orang ini sudah kadada menganggap lagi dirinya itu diterima Allah. Orang ini sudah merasa bahwa dirinya ini ahli neraka. Orang ini sudah merasa bahwa dirinya ini orang yang kotor, yang dijauhkan Allah. Lalu dia meninggalkan ibadah. Jadinya buat apa aku beribadah? Aku ini kebanyakan sudah dosa. Allah kada menerima juga ibadahku. Buat apa aku sembahyang? Aku banyak makan yang haram, Allah kadang akan menerima juga sembahyangku. Nah, putus asa. Nah, orang seperti ini mesti diobati dengan raja, dengan mengharap tadi. Dan ada kalanya bagi orang yang dikalahkan oleh rasa takutnya, sehingga ia berlebih-lebihan rajin di dalam menjalankan ibadah, sehingga mendatangkan mudarat atas dirinya dan keluarganya. Orang ini terlalu takutan beribadah itu, terlalu hati-hati. Nah, sehingga memudaratkan dirinya dan keluarganya. Orang ini takutan benar dengan dosa. Orang ini takutan benar masuk neraka. Luar biasa takutannya sehingga hidupnya beribadah aja, yang akhirnya bisa mencelakakan dirinya dan keluarganya. Nah, orang seperti ini raja obatnya, mengharap obatnya. Yang kayak kisah Salman Al-Farisi beserta Abu Darda, dua orang sahabat Nabi yang bedangsanakan. Salman suatu hari bertemu bininya Abu Darda. Bertemu bini Abu Darda. Bini Abu Darda dalam keadaan mutabazzilah, kada terawat dirinya. Pakaian marigat, rambut kada karuan tampo. Kada terawat bini Abu Darda nih. Ujar Salman Al-Farisi, kenapa ikam nangka itu bini marigat nih? Ujar bini Abu Darda, dan sana kikam tu kada peduli jualan aku lagi. Inya malam sama laman beribadah, siang seharian puasa. Aku beberesih kada dihiraninya juga, ada apa juga. Nah, orang yang macam ini nang perlu raja itu. Kalau dibiarkan membinasakan dirinya dan keluarganya. Istri Rasulullah SAW yang bernama Zainab binti Jahsin. Zainab binti Jahsin ini istri Rasulullah yang suka i'tikaf di masjid di samalaman suntuk sembahyang. Nah, sehingga Zainab ini membentang tali di masjid, di antara tiang masjid. Sagan apa tali ini tuh, bila mana berdiri asal apa beingkut di tali itu sembahyang terus menerus. Satu kali Nabi kita ke masjid
melihat ada tali bebantang di antara dua tiang. Ya Nabi tali nengapan itu? Menjarurang bini piannya bila malam sembahyang sama lamanan di situ. Nah, bila kelapahan berdirinya beingkut di tali situ. Nah, jen Nabi apa? Hulluhu, lepaskan tali itu, pacul tali itu. Allah kada menyuruh jam itu pang beribadah sampai beingkut di tali itu. Nah, ini orang yang luar biasa beribadah. Maka inilah dua orang yang miring dari sifat lurus kepada dua jalan ifrat dan tafrid. Ketakutan kepada Allah, akhirnya putus asa meninggalkan ibadah. Ada yang takut kepada Allah sehingga menghabiskan seluruhnya untuk ibadah. Maka kedua orang ini perlu kepada pengobatan yang bisa mengembalikannya kepada sifat yang lurus tengah-tengah. Ada hak-haknya masing-masing. Mata ada mempunyai hak, awak ada mempunyai hak, anak ada mempunyai hak, bini ada mempunyai hak, semua ada hak-hak yang mesti dilaksanakan. Nah, orang seperti tadi mesti dikasih, mesti diberi pelajaran bagaimana keindahan Allah. Itu menjalankan dosa macam itu. Itu berapa ikut membunuh orang? 5. Bahari ada yang 100 membunuh orang. Betul-betul terima Tuhan. Betul kan dia 5 membunuh orang. Ada apa? Nah, itu contoh memberikan arahan kepada orang yang kebanyakan berbuat dosa lalu mengakibatkan putus asa daripada rahmat Allah. Adapun orang yang maksiat, yang tertipu, yang mana ia mengharap-harap kepada Allah serta berpaling ia dari ibadah dan mengerjakan perbuatan maksiat, maka obat-obat harap itu malah berbalik berubah menjadi racun-racun yang membinasakan pada haknya. Amun orang ini gawiannya sudah suka maksiat berdahulu, suka kepada maksiat, sembahyang menukada, menu sembahyang, main judi, minum arak, segala macam negawinya. Nah, amun orang nang macam ini dikasih obat raja menambahi penyakit. Orang penjudi misalnya, wah Tuhan tuh maha pemaaf aja, maha pengampun pada bapak ikan berjudi harus maulah itu. Nah, orang yang suka berzina, orang suka minum arak, di padahal Tuhan tuh maha pengampun, maha penyayang, menambah kerajinannya untuk membuat maksiat. Jadi orang yang seperti itu kadang-kala diandaki, diterangkan, dijelaskan tentang raja mengharapkan rahmat Allah tadi. Dan obat itu menempati tempat madu sebagai penyembuh orang yang terkena dingin dan menjadi racun yang membinasakan bagi orang yang terkena penyakit panas. Bahkan orang yang tertipu ia tidak mempergunakan untuk dirinya kecuali hanya obat-obat takut dan sebab-sebab ia membangkitkan takut. Jadi kalau kita berbuat maksiat, kita berbuat kelalaian kepada Allah, lalu kita di situ mengharapkan rahmat Allah, nah ini tertipu ngarannya. Kalau kita berbuat maksiat, kita lalai kepada hukum-hukum Allah, itu mesti yang kita gali adalah hal-hal yang membuat kita takut kepada Allah. Kita cari keterangan-keterangan tentang bagaimana Allah itu maha adil, bagaimana Allah itu maha mengawasi gerak-gerik manusia, yang bisa menumbuhkan takut kepada Allah. Maka karena inilah wajib orang yang memberi pengajaran nasihat kepada orang banyak, orang yang lemah lembut. Yang memberikan nasihat kepada orang banyak itu mestinya orangnya lemah lembut, yang memperhatikan kepada tempat-tempat terjadinya penyakit manusia itu.
yang bisa mengobati pada setiap penyakit yang berlawanan dengannya, bukan yang malah menambahkan penyakit padanya. Jadi seorang penceramah, seorang da'i ilallah itu hendaknya mempelajari ini. Kalau masyarakatnya ini macam ini, nah ini mesti yang disampaikan adalah sifat-sifat yang menumbuhkan harapan kepada mereka. Kalau yang diceramahi ini orangnya seperti ini perlu diperbanyak mengisahkan tentang hal-hal yang membuat mereka takut kepada Allah. Sesungguhnya yang dicari adalah keadilan, sifat yang sedang-sedang dan yang sederhana pada seluruh sifat dan akhlak, dan sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengahnya itu. Bagaimana membawa manusia supaya yang ahli maksiat tadi ada takutnya kepada Allah, orang yang putus asa ada harapnya kepada Allah. Nah, jauh jalan tengah yang diambilnya. Maka apabila ia telah melewati yang pertengahan kepada salah satu dari dua tepi, maka hendaknya ia diobati dengan sesuatu yang mengembalikannya kepada yang pertengahan. Orang ini selalu banyak berharap kepada Allah, bilang kata dia takutnya lawan Tuhan, orang ini berharap terus, kembalikan supaya ada takut. Orang yang takut melulu kepada Allah, kata dia harapnya, kembalikan supaya ada harapnya kepada Allah. Bukan dengan sesuatu yang malah menambah kemiringannya dari sifat yang pertengahan itu. Jangan diobati, diceramahi dengan menambah kemiringannya, tapi hendaknya kepada mengembalikan jalan tengah tadi. Dan masa kini, ujar Imam Ghazali, masa sidin, masa tahun 400-an. Dan masa kini adalah masa yang tidak sayugianya digunakan padanya sebab-sebab harap bersama orang banyak. Jadi di zaman sekarang hendaknya kada usah digunakan sebab-sebab yang menimbulkan harap di hadapan orang banyak itu. Artinya kalau kita menceramahi orang umum, menceramahi orang banyak, sebaiknya jangan disebut-sebut tentang harap itu. Bahkan juga berlebih-lebihan pada menakut-nakuti. Hendaknya masa sekarang Jasidin, bicarakanlah di tengah-tengah orang banyak hal-hal yang membuat mereka takut kepada Allah. Itu yang lebih utama di masa kini. Hampir tidak bisa mengembalikan mereka kepada kebenaran yang sungguh-sungguh dan kepada jalan kebenaran. Namun kita di masa kini memberikan kepada orang keterangan tentang hal-hal yang sifatnya itu harap, sifat-sifat tentang keindahan Allah, itu hampir-hampir kada bisa mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Adapun menyebutkan sebab-sebab harap, maka akan membinasakan mereka. Di masa kini Jasidin, amun kita kisahkan terus hal-hal yang membuat mereka berharap, itu membinasakan mereka dan akan menjerumuskan mereka secara keseluruhan dalam jurang. Jadi kalau ada firman Allah atau ada sabda Rasulullah yang menerangkan tentang begitu mudahnya Allah memberikan rahmat, begitu mudahnya Allah mengampuni dosa, nah hadis-hadis semacam itu hendaknya dijadikan sebab untuk menambah kecintaan kepada Allah, bukan diulah alat untuk menambah keberanian berbuat dosa. Nah, jadi orang-orang dahulu apabila mendengar bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, mereka tambah cinta kepada Allah. Kalau orang masa kini mendengar Allah Maha Pengampun, tambah wani berbuat dosa. Nah, jadi hendaknya di masa kini Jasidin masalah itu jangan diceritakan.
Ceritakanlah hal-hal yang menakutkan kepada mereka. Akan tetapi, ujar Imam Ghazali, ketika adanya sebab-sebab harap, maka ia lebih ringan di dalam hati dan lebih lezat di dalam jiwa. Tapi Jasiddin penceramah ini kalau mengisahkan sifat-sifat keindahan Tuhan itu lebih rami, lebih lezat. Dan tidaklah tujuan para pemberi nasihat kecuali ingin mencundrungkan hati manusia dan menuturkan orang banyak dengan pujian bagaimanapun keadaan mereka. Niscaya mereka itu cenderung kepada harap. Nah, penceramah-penceramah sekarang ini Jasiddin lebih cenderung kepada menyenangkan hati pendengarnya, sehingga kerusakan itu bertambah rusak dan bertambahlah terjerumusnya mereka di dalam kesesatan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, hanya saja orang yang alim berilmu itu ialah orang yang tidak membuat seseorang putus asa dari mengharap rahmat Allah Ta'ala dan tidak menjamin aman dari makrullah, tipu daya Allah. Nah, orang yang alim itu orang yang bisa menyeimbangkan ini. Jangan sampai membuat orang itu lari, jangan sampai membuat orang itu rasa aman daripada siksaan Allah. Nah, kemudian dan kami akan menyebutkan sebab-sebab harap supaya bisa digunakan terhadap orang yang berputus asa atau orang yang dikalahkan oleh rasa takut.